Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama MHS TGS Edu membahas materi kuliah. Di sini juga agak sedikit berbeda sesuai dengan beberapa pertanyaan yang masuk kita jawab melalui video channel agar informasi lebih komplit. Dan jika ada pertanyaan nanti silakan saudara tulis di kolom komentar. Di mana kita membahas ini yang jadi perbedaan, yang jadi pertanyaan, apa perbedaan HDL dan LDL? Kita ketahui bahwa HDL itu adalah high density lipoprotein, sedangkan LDL itu adalah low density lipoprotein. Low density lipoprotein. Kemarin yang jadi bahan pikiran bahwa yang namanya high itu pasti tinggi, kalau yang sudah tinggi, high itu berdampak negatif, sedangkan low itu berdampak normal. Apakah seperti itu? Kita lihat pembahasan berikut ini. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, silakan bagi yang saudara belum komen, berikan komentar dan like, dan juga subscribe untuk dapat mengikuti video-video menarik lainnya tentang materi perkuliahan. Kita lihat sedikit tentang lemak ya. Pertama kolesterol, trigliserida, dan lipoprotein merupakan komponen lemak yang penting dalam tubuh manusia. Kolesterol merupakan bahan dasar penyusun dinding sel dan juga berbagai jenis hormon. Sedangkan trigliserida merupakan tempat cadangan lemak atau energi ketika lemak atau energi tersebut tidak langsung digunakan oleh tubuh. Artinya trigliserida ini adalah sebagai cadangan energi atau cadangan makanan bagi tubuh yang disimpan biasanya di bawah kulit. Kolesterol dan trigliserida bersifat tidak larut dalam air, sehingga dalam proses transportasinya di dalam darah dibutuhkan lipoprotein sebagai zat pengikat. Ya, dia berikatan dengan lipoprotein. Lipoprotein terdiri atas beberapa macam dan dibedakan berdasarkan densitasnya, yaitu ada namanya high density lipoprotein atau HDL, low density lipoprotein atau LDL. Di bawahnya lagi very low density lipoprotein atau VLDL. Di bawahnya lagi ternyata masih ada yang kecil, kilomikron. Ya, kilomikron atau ultra low density lipoprotein. Lebih kecilnya lagi, lebih rendah lagi. Berdasarkan hubungan antara kadarnya di dalam darah dan efeknya terhadap timbulnya penyakit, HDL juga sering disebut dengan kolesterol baik. Karena jika ditemukan dalam kadar yang tinggi, dapat mencegah timbulnya penyakit jantung. Nah, itulah bedanya ya. Ingat, HDL juga sering disebut dengan kolesterol baik. High density lipoprotein disebut kolesterol baik. Karena ini berdasarkan penelitian ya, ditemukan dalam kadar yang tinggi dapat mencegah timbulnya penyakit jantung. Dan sebaliknya, pada kadar yang rendah dapat berisiko terhadap penyakit jantung. Berarti HDL itu adalah termasuk kolesterol baik. Sebaliknya, LDL disebut juga kolesterol jahat. Low density lipoprotein disebut juga kolesterol jahat.
Karena pada kadar yang tinggi dapat meningkatkan resiko penyakit ateroma, stroke, dan penyakit jantung. Jadi dapat disimpulkan bahwa LDL itu adalah termasuk kolesterol jahat. Trigliserida juga merupakan lemak yang pada kadar berlebih dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Oke. Di sini terdapat sumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ada 2 jenis kolesterol. Nah, ini info yang valid ya. Akan referensi yang saya dapatkan. HDL, High Density Lipoprotein atau kolesterol baik, berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Sedangkan LDL, Low Density Lipoprotein, termasuk kolesterol jahat. Salah satu penyebab utama pembentukan ateroma. Di mana ateroma itu sendiri merupakan pemicu penyakit jantung yang dikenal juga sebagai aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Ya, ateroma adalah plak lemak yang menumpuk di dinding arteri pembuluh darah. Itulah disebut dengan kolesterol, penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang bisa menyebabkan gagal jantung, atau jantung koroner. Sehingga kalau lemak menumpuk di pembuluh darah, ya pembuluh darah itu bisa menjadi kecil, ya, aliran darah menjadi lambat atau kecil tapi deras, yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi lama-lama bisa pecah atau sama sekali tidak dialir darah, bisa menyebabkan stroke. Oke, demikianlah penjelasan dari saya tentang perbedaan LDL dan HDL. Terima kasih. Silakan tinggalkan komentarnya pada kolom komentar jika ada yang diragukan atau ada yang perlu ditambahkan berdasarkan referensi yang saudara dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.